Om Swastiastu, para semua subscriber dan penonton saya. Hari ini saya berbahagia sekali ya teman-teman semua. Kembali lagi kita sini melukat ya, tempatnya di Bali Timur, tepatnya di Desa Jehong di Bangli. Hari ini saya bersyukur karena melukat hari ini begitu spesial. Karena pengelukatan yang saya datangi hari itu berbeda dengan pengelukatan yang lain yang ada di Bali khususnya. Karena pengelukatan ini menggabungkan antara spiritual dan juga wisatawan gitu teman-teman ya. Jadi kita berada di Gua Raja Waterfall dan juga ada pengelukatan namanya pengelukatan Siwa Buddha. Nah, teman-teman mungkin ada yang bertanya, terutama para penonton saya mungkin yang ingin melukat karena Bali saat ini juga panas cuacanya teman-teman ya. Jadi hari ini kalau teman-teman ingin bertanya, saya sudah bersama dengan Jero Mangku Asane. Selamat Jero Mangku. Terima kasih Jero ya sudah menyempatkan waktu untuk hadir untuk bisa memberikan pencerahan bagi teman-teman yang menonton channel saya ini. Jadi ada beberapa yang ingin saya tanyakan Jero Mangku ya seputar pengelukatan yang ada di sini. Nah, pertama mungkin pertanyaan saya adalah pengelukatan Gua Raja atau pengelukatan Siwa Buddha ini bagaimana sejarahnya Kak Jero? Mungkin Pak Jero bisa terangkan kepada kita. Om Swastiastu, izin boleh saya sedikit bercerita tentang tempat kami yaitu Gua Raja Waterfall bersama pengelukatan Siwa Buddha. Nah, di tempat kami ini dari dulu ada peninggalan sejarah situs Buddha yang itu diperkirakan di abad ke-11 jika tidak salah. Jadi dari alur jalan ini kita akan menapaki perjalanan melihat pintu masuknya ada situs Buddha sana di awal perjalanan kita tadi. Nah, masuk ke dalam di sini ada dari dulu dari zaman yang saya nggak tahu juga sudah ada mata air yang disebut dengan pengelukatan. Nah, pengelukatan ini sekarang diberi nama pengelukatan Siwa Buddha. Nah, pengelukatan ini sebelum terbentuk pengelukatan ini setelah ditata dengan baik diupacarai dipelapas oleh dua sulinggih, yaitu sulinggih Siwa dan Buddha. Siwanya dari Griyo Bukit Bangli, Buddhanya dari Griyo Wanosari Karangasem. Beliau sendiri memberikan nama pengelukatan ini layak diberi nama bukan Siwa dan Buddha dengan histori ada peninggalan Buddha dan tentunya ada kesiwaan yang memang dari hulu tukat Melayu ini yang mengairi air kehidupan ke depan menuju masyarakat di belakang bawah ini. Nah, pengelukatan ini dari dulu masyarakat kami juga sering kalau pas Baju Pinaro mereka akan berduyun ke sini untuk melukat. Mereka dari cerita mereka itu merasa akan dampak positifnya dari pengelukatan di sini. Jadi memang kalau di Plasmasnya kalau boleh tahu secara resmi dibuka untuk umum itu kapan ya Pak Jero? Tempat ini dibuka mulai tahun 2019 sebelum Covid sudah dibuka. Nah, setelah itu kami melakukan secara besarnya pemelapas dengan Caru Sugano di tempat ini sehingga tempat ini sudah secara niskala sudah bersih. Secara niskalanya sudah lakukan proses pemelapasan, pemasipasian sehingga umat yang datang melukat di sini benar-benar melukat di tempat yang suci. Karena kami sudah sucikan secara skala dan niskala. Oleh karena itu pun secara niskala kita dengan upacara dan proses pemeliharaan niskala setiap hari ada pecandangan, berbancana dan fiodana ada juga di Ari Buddha Kliwon Gumret. Jadi pas pertemuan Siwa dan Buddha dan Kliwon, Siwa dan Buddha bertemu di Buddha Kliwon Gumret sebagai tegak wali di sini. Sehingga tempat ini memiliki wali di Ari Buddha Kliwon Gumret. Kemudian Pak Jero, pertanyaan yang selanjutnya, jika mungkin ada yang ingin ke sini atau para terutama yang Hindu dulu, itu kira-kira yang dibawa itu nanti Pak Jero, atau sarana? Ya, sarana yang paling sederhana kalau kita sebagai umat Hindu tentunya ada upakara kita yang satunya upakara bisa bawa adalah canang sari juga bisa. Ya, dengan lebih besar lagi dengan pejati juga tentunya sangat boleh sesuai dengan tujuan dan harapannya. Kalau jumlahnya berapa Pak? Misalnya kalau pejatinya berapa? Mungkin itu pasti ada yang bertanya. Ya, kalau pejatinya cukup satu canang sebagai upasakti batara di sana yang bersemayam di Padma itu. Mohon panugurahan, mohon izin, mohon berkat dari beliau. Itu berapa jumlahnya? Cukup 1-2. Kalau canangnya 5 biji. Karena panjang ada 5 itu. Kemudian jam buka Pak.
Kalau buka setiap hari kah atau ada jam tertentu kan? Tempat ini kebetulan menyatu dengan objek wisata Gorajo Waterfall, Ya. sehingga tempat ini dibuka untuk umum dari jam 7 pagi sampai jam 5 sore. Iya. Apakah ada gini Pak di depan itu yang lihat ada tiket untuk ini tiketing, apakah ada seperti itu? Untuk yang buka? Untuk melukat sama karena ini menjadi satu kesatuan tempat objek wisata dengan tamu, Ya. sehingga kami berlaku sama untuk tamu dari luar negara apapun tamu lokal, yaitu tiketnya 25.000. 5.000 ya. Kalau untuk pakaian ya seperti biasa ya seperti ini ya pakai aman gitu ya. Ya, selayaknya dan sewajarnya kita gunakan adat budaya Bali. Karena orang tamu-tamu luar kadang-kadang mereka tidak melengkapi itu, kami akan berusaha untuk melengkapinya. Kemudian Pak, kalau untuk yang tamu luar non Hindu itu boleh nggak ke sini? Oh, sangat-sangat boleh. Banyak bule-bule juga melukat di sini, dan mereka setelah melukat kadang-kadang mereka jarang mau pulang, kayaknya sudah ngiyah-ngiyuh gitu nunggunya. Ya. Karena sekarang merasa nyaman, tenang, cepat ini mereka sangat betah di sini. Kemudian Pak Jero, tadi kan sudah sarana, kemudian gini, tata cara kita melukat di sini seperti apa aja? Mungkin banyak bertanya seperti itu Pak, kadang-kadang dari mana awalnya penyakit? Tata caranya tentunya kita ada tuning dengan canang yang dibawa atau pejati. Setelah tuning, Anda berdoa sesuai dengan tujuan dan harapannya. Setelah itu Anda melukat dengan tujuan dan harapan juga tentunya. Artinya secara spiritual kita berusaha melepaskan semua beban pikiran, beban kotoran yang ada dalam batin kita, memasrahkan kepada alam. Ya. Jadi kita memasrahkan kepada alam. Jadi hal-hal yang negatif yang mengganggu hidup kita selama ini mungkin kita hanya bisa memasrahkan pada alam dan memohon pada alam agar kekuatan Beliau yang Maha Suci itu melindungi kita dari kekuatan negatif yang mengganggu hidup kita selama ini. Jadi dengan proses itu, konsep itu kita berserah diri, berpasrah pada alam. Jadi semua itu kita kembali kepada alam. Dan memohon kekuatan pada alam agar alam sendiri melindungi kita kembali. Seperti tujuan melukat pada umumnya juga. Iya, gitu ya. sama. Tentunya sama. Berarti tadi sampai di sini kan ada pancoran 5 Pak, itu Ya. langsung gitu ya. Ya. Setelah terbayang melukat Dekat dari barat ke timur. dari barat ke timur. Ya. Kemudian kenapa Pak dari barat ke timur? Filosofinya ada nggak? Itulah konsep yang sudah terbentuk di sini. Jadi filosofinya dari apa namanya, dari Buddha ke timur. Kemudian habis melukat di pancoran itu, lalu ke kemana lagi? Setelah itu sudah selesai melukatnya. Melukat ya. Kalau mau menikmati pemandangan yang ada ya bebas. Bebas ya. Oh berarti bisa setelah melukat itu bisa, karena kan yang ada kolam renang dan juga ada apa namanya waterfall Gorajo juga boleh menikmati. Boleh ya. Berarti sekali jalan ya tidak terlalu lama, mungkin sekitar berapa menit ya? 10 menit dari atas sudah bisa dapat dua. Berwisata spiritual juga, tapi juga untuk apa namanya keheningan bumi juga. Menikmati pemandangan yang masih original. Airnya juga masih bening karena kita di ulu sungai apa tadi Pak? Ya, namanya? ulu Sungai Melangit. Sungai Melangit di Bali. Oke. Kemudian gini Pak, pantangan, ada nggak pantangan untuk orang Hindu? Karena kita kan punya aturan-aturan secara agama. Ada nggak Pak? Ya, secara umumnya kita masuk ke tempat yang disucikan. Tentunya kita ada etika yang umum ya, datang bulan, dan orang yang lagi kepustakaan. Itu kan dihindari juga di sini. Orang ini hamil itu atau Tidak diizinkan? Boleh ya. Boleh. Bayi Pak, boleh? Boleh. Nah gini Pak, pertanyaan dia yang terakhir, ada nggak pesan atau untuk teman-teman atau apa namanya yang ingin melukat ke sini, apa ingin yang Pak Jero sampaikan mungkin untuk menjaga kesucian kita ini? Ada mungkin sampaikan? Ya, tentunya pertama saya ucapkan terima kasih kepada umat dimanapun berada atas atas berkenannya hati yang tulus, ikhlas, tangkil sini untuk melukat. Oleh karena itu, mari kita bareng-bareng jaga kemurnian alam ini, jaga tetap keaslian alam ini. Jangan menjaga alam tersebut, kita menjaga alam buana kita. Dengan harap tersebut, semoga kita bisa rakyat sama-sama. Oke, Pak Jero, matur susun atas waktunya. Jadi mudah-mudahan teman-teman yang menonton channel ini merasa terjawab atau merasa tergugah untuk datang ke pemelukatan ini. Gitu. Dan dengan apa yang Pak Jero sampaikan, menjaga
alam ini tentu saja kan, jangan ya, plastik gitu kan dihindari, kemudian tetap beretika juga ke sini. Saya rasa demikian. Cuma Pak Joyo ya, kita akhiri dengan Rama Santi. Om Santi Santi Santi.